Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Li Qiye. Retak, Li Qiye mengangkat jarinya, menyebabkan menara itu terbongkar lagi. Mereka berkumpul untuk membentuk lorong yang mengarah ke atas, cukup tinggi untuk mencapai langit di atas, sekitar ketinggian lantai 2. Sementara dia berdiri di sana dengan linglung, dia sudah berjalan dan menghilang. Dia pikir siapapun akan berpikir untuk mendominasi 3 abadi dengan artefak ini. Ini memberi pemiliknya sarana untuk bertarung melawan penguasa tertinggi. Sayangnya, itu digunakan sebagai anak tangga untuk diinjak. Namun demikian, dia memanjat, tidak pernah menyangka akan memiliki hak istimewa ini suatu hari nanti. Itu sederhana, tidak berbeda dengan langkah fana. Setelah berhasil mencapai lantai berikutnya, dia menemukan mereka berdiri di puncak. Bintang-bintang ada di sekitar mereka seperti permata yang tertanam. Tidak ada akhir dari ruang ini tetapi juga terasa sangat dekat. Ketika dia melihat ke kejauhan, dia melihat banyak pegunungan. Salah satunya memiliki ruang yang menusuk puncak itu sendiri. Yang lain tampak seperti gunung berapi dengan lava yang naik. Satu lagi adalah blok gletser, melepaskan angin kencang yang menakutkan. Mereka tampak dihuni oleh binatang buas, oleh karena itu raungan sesekali mampu menghancurkan bintang. Star Ocean, disitulah kita berada. Dia bergumam. Nenek moyang kuno seperti dirinya pernah ke sini sebelumnya tetapi bagi murid biasa, tempat ini adalah legenda. Kaisar dan dewa yang sunyi harus cukup kuat sebelum masuk. Leluhur Desolate menciptakan dunia ini setelah menjadi abadi, memenjarakan binatang buas 3 abadi. Star Ocean adalah nama yang menyenangkan tetapi pada kenyataannya, itu adalah penjara monster. Mengapa dia melakukan ini alih-alih hanya membunuh mereka? 3 alasan diberikan. Pertama, ini mencegah binatang buas menimbulkan masalah. Kedua, mereka dapat digunakan untuk melatih murid-murid yang kuat dari Desolate Frontier. Ketiga, setiap monster adalah harta yang berharga. Tentu saja, para murid harus cukup kuat untuk membunuh mereka terlebih dahulu. Oleh karena itu, nenek moyang primal dan pembunuh surga kadang-kadang dilatih di sini. Beberapa menemukan kesuksesan dan memperoleh sumber berharga dan tulang dao. Beberapa tewas dalam pertempuran. Tunggu, tidak, kita tidak bisa melihat tempat ini dari Star Ocean. Katanya, mereka tidak sama. Li Qiye berkata, tempat ini adalah puncak ke-13, hanya saja Anda dapat melihat samudera bintang dari sini. Hal yang sama tidak bisa dikatakan ketika Anda berada di Star Ocean. Kita berada di puncak ke-13. Dia menarik napas dalam-dalam dan melihat ke bawah. Benar saja, ini adalah puncak yang terpisah dari yang lain. Dia menatap bintang-bintang dan melihat perbedaan antara dimensi ini dan yang di atas samudera bintang. Puncak ini tampak bangga dan unik seolah-olah itu adalah yang terbesar dalam sejarah. Perasaan ini tak terlupakan, mirip dengan berdiri di titik setinggi mungkin. Saya berada di puncak ke-13. Dia bergumam, tempat persembunyiannya ada di aula abadi, karenanya tidak mungkin untuk mencapainya. Itu membutuhkan kemampuan untuk memasuki istana di atas mengendalikan Desolate Tower. Nenek moyang mereka tentu ingin menyembunyikannya. Keduanya berjalan lebih banyak dan hanya melihat kolam kecil yang cocok untuk dimainkan anak-anak. Apakah puncak besar semata-mata diciptakan untuk tujuan ini? Tentu saja, sangat menyenangkan bisa berenang dan menyentuh bintang-bintang pada saat yang bersamaan. Pengalaman ini disediakan untuk makhluk abadi seperti leluhur Desolate. Hanya ini, dia mengharapkan perbendaharaan atau hukum abadi. Aduh, meremehkannya. Li Qiye tersenyum. Sesuatu berkilauan di kolam tetapi tidak memiliki air suci atau embun khusus. Satu pandangan tidak memberi tahu Jiang Qingmei apa-apa. Cahaya datang dari tengah kolam, bukan pantulan sinar berbintang di atas.
Dia tidak bisa melihat sifat sebenarnya dari cahaya ini, hanya mengenali cahaya redup yang menutupi seluruh kolam meskipun kultivasinya yang cakap. Setiap tetes air mengandung partikel cahaya yang tak terhitung jumlahnya, karenanya cahaya. Meskipun memenuhi air sampai penuh, tidak ada cahaya yang pernah lolos dari batas fisik kolam. Mungkin air tidak pernah ada di sini sejak awal, tetapi karena konsentrasi cahaya yang tinggi, ia mengambil bentuk cair. Dia belum pernah melihat jenis cahaya ini sebelumnya, berpikir itu melebihi rasa logika dan realitasnya. Itu bukan milik Grendao atau alam. Dia percaya cahaya yang tidak diketahui olehnya hanya bisa digambarkan sebagai cahaya asli, sejauh berpotensi menjadi sumber segalanya. Namun, itu akan melampaui pengetahuannya saat ini untuk dikenali. Hanya mereka yang berada di level Li Qiye yang bisa melihat sifat aslinya. Di area tengah terdalam kolam adalah sepotong cahaya, sumber semua partikel. Meskipun ukurannya sederhana, itu bertahan selama ini. Tentu saja, ini diharapkan karena itu adalah sumber tertinggi. Yang lain tidak bisa mengenalinya. Ini danau pertama, kan? Dia bertanya tanpa percaya diri. Dia pernah mengira nenek moyang telah memadatkan energi duniawi menjadi bentuk danau dengan cairan yang dapat digunakan oleh nenek moyang primal untuk kultivasi langsung. Namun, kolam ini tidak terlihat cukup istimewa. Apakah kamu tahu mengapa nenek moyangmu mengalami cobaan kehancuran yang tak terhitung jumlahnya? Li Qiye bertanya. Dia menatapnya dan bergumam, karena danau pertama ini. Iya, Li Qiye tersenyum. Jika ini tidak datang dari Li Qiye, dia tidak akan mempercayainya. Kerusakan seperti apa yang bisa ditimbulkan oleh kolam ini? Ini adalah hal yang bisa membuat seseorang abadi. Dia bertanya. Iya, Li Qiye fokus pada sepotong cahaya saja. Apa yang harus dilakukan seseorang? Minum cairannya. Dia berkata dengan tidak percaya. Jika kamu bisa meminumnya tanpa mati, kamu sudah abadi. Li Qiye terkekeh. Begitu, lalu bagaimana lagi? Dia bertanya. Mandi di dalamnya. Begitu kamu bisa berenang, kamu mendapatkan kualifikasi untuk menjadi abadi. Kata Li Qiye. Itu saja. Dia menarik napas dalam-dalam. Cukup banyak. Li Qiye tersenyum. Dia ingin menjangkau dan merasakan cairan ajaib ini. Kamu akan mati di sini karena sembrono. Bersiaplah terlebih dahulu sebelum mencoba. Li Qiye menghentikannya dan menggelengkan kepalanya. Apa yang harus saya lakukan? Dia tidak berpikir dia akan mati karena kolam sederhana ini. Longgarkan jubahku. Li Qiye perlahan mengangkat kedua tangan ke samping dan berkata, Lo osen jubahmu. Dia pikir dia salah mendengarnya pada awalnya sebelum memerah. Dia belum pernah melakukan hal seperti ini sebelumnya. Jika seorang pria menyarankan ini, dia akan segera membunuhnya. Namun, dia adalah sosok mitos. Dia berdiri dengan kedua tangan siap, menunggu untuk dilayani seperti seorang bangsawan. Dia menarik napas dalam-dalam dan menundukkan kepalanya, membuka kancingnya satu persatu. Jari-jarinya gemetar selama tindakan itu. Dia merasakan mereka menjadi panas dengan petir yang mengalir. Akhirnya, Li Qiye berdiri telanjang di sana sementara kepalanya menunduk. Namun demikian, dia masih mencuri pandangan bila memungkinkan. Dia berjalan ke kolam tanpa ragu-ragu, merendam cairan. Sementara itu, dia memfokuskan pikirannya dan tidak lagi merasa malu. Dia menemukan seolah-olah dia lahir di kolam ini sekali dan hanya kembali ke sana, asal-usul semua dunia, yang disebut primordial. Apakah Anda ingin mencoba? Suaranya yang malas membangunkannya. Aku juga masuk. Dia tergagap. Tidak, bahkan nenek moyangmu sangat menderita sebelum melakukannya. Li Qiye berkata, korbankan satu jari dulu dan pahami alasannya. Mengorbankan jari. Dia tidak mengerti. Li Qiye mengirim cahaya primordial ke jari telunjuknya, menyebabkan dia merasakan sesuatu yang mengunci keberadaannya. Fokus, pengekangan, kewaspadaan. Dia memperingatkan. Dia melindungi hati daunnya dan menggunakan hukum pahalanya pada saat yang sama, memasuki keadaan terbaik. Coba sekarang, hati-hati.
Dia tersenyum. Dia menjadi gugup karena peringatannya yang berulang kali. Seberapa berbahaya cairan ini? Dia adalah pembunuh surga yang bisa menahan serangan apokaliptik. Setidaknya, dia akan bisa bertahan cukup lama. Selain itu, seorang pembudidaya dengan perawakannya juga tidak asing dengan rasa sakit. Dia selamat dari banyak pertempuran dan luka sehingga dia ragu ini bisa mengalahkannya. Namun demikian, dia masih berhati-hati, perlahan-lahan menggerakkan satu tangan ke arah cairan untuk paparan minimum. Ah! Dia langsung berteriak karena sentuhan sekecil apapun melenyapkan jarinya. Selain itu terus menyebar ke seluruh tubuhnya tetapi dihentikan oleh cahaya primordial Li Qiye. Wajahnya berputar saat dia berteriak, merasa seolah-olah nasibnya yang sebenarnya baru saja ditusuk oleh pedang paling tajam. Itu menusuk hati daunnya juga, menghancurkan keinginannya. Ah! Dia mengertakkan gigi tetapi tidak bisa berhenti berteriak. Dia segera duduk dalam posisi meditatif dan menggunakan kekuatan daunnya untuk menghentikan rasa sakit, menyalurkan energi sejati kekacauan untuk menyembuhkan nasib sejati yang rusak. Sayangnya, energi ini bisa mengembalikan daging dan tulang tetapi tidak membantu mengatasi rasa sakit mental. Keinginannya untuk menahan rasa sakit dengan cepat ditutup. Ini menyerupai luka yang menyedihkan di dunia fana. Tidak ada salep atau obat yang bisa mengurangi rasa sakit, hanya pikiran. Dia merasakan nasibnya yang sebenarnya diiris berkeping-keping. Setiap luka meresap dan bisa dirasakan dengan jelas, akhirnya menyebabkan dia kehilangan kesadaran. Penangguhan hukuman ini tidak berlangsung lama sejak rasa sakit membangunkannya lagi. Setiap kali dia mengumpulkan keinginan untuk melawan dengan hati daunnya, rasa sakit selalu menang. Dia ingin mati tetapi tidak bisa. Setelah gelombang yang cukup, pikirannya menjadi kosong dan rasa sakit menyebar saat dia berada dalam posisi janin di tanah. Ini membawa makna yang sama sekali baru pada kata, rasa sakit. Tidak ada yang dia alami sebelumnya yang layak disebutkan. Itu menyiksa pikiran, membunuhnya dan menghidupkannya kembali dalam siklus yang tidak berakhir. Setelah beberapa lama, dia akhirnya terbangun dan gemetar ngeri. Nasibnya yang sebenarnya masih belum pulih. Masih ingin mencoba. Li Qiye yang tidak memiliki masalah dengan cairan itu bertanya. Tubuhnya secara naluriah mundur dan berkedut. Meskipun dia secara aktif ingin mengumpulkan lebih banyak keberanian, tubuh dan takdir sejatinya tidak patuh. Dia mengertakkan gigi cukup keras untuk hampir mematahkannya. Butuh beberapa saat sebelum dia menstabilkan hati daunnya. Dia menatap kolam lagi. Keinginannya sudah siap tetapi tidak sisa keberadaannya. Lebih banyak persiapan diperlukan untuk upaya lain. Jarimu akan membutuhkan lebih banyak waktu sebelum tumbuh kembali, kata Li Qiye. Dia melirik jari yang hilang dan tersenyum kecut. Di masa lalu ketika setengah dari tubuhnya hancur, dia masih bisa menumbuhkannya kembali dalam sekejap. Lain kali kamu mencoba, penderitaan dan kehancuran akan jauh lebih besar, kata Li Qiye. Dia tanpa sadar mundur lagi, masih takut akan rasa sakitnya. Seperti yang Anda lihat sekarang, nenek moyang Anda hampir mati 2 kali, sekali sebagai kaisar dan sekali sebagai nenek moyang. Penderitaan tambahan selama hidupnya membantunya memulai eksperimen dengan kolam ini. Tentu saja, dia tidak seberuntung Anda. Hanya satu kesalahan yang akan mengakhirinya, bukan hanya kehilangan satu jari atau bagian tubuh, kata Li Qiye. Dia terdiam sebelum berkomentar, cobaan kehancuran yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang, dia mengerti mengapa Li Qiye menyebutkan gemar ratapan nenek moyangnya. Rasa sakitnya sebelumnya hanyalah awal dari pengalaman nenek moyang. Dia akhirnya mengerti kenyataan di balik cobaan kehancuran. Semua yang dialami nenek moyang membantunya dalam mempersiapkan cobaan. Strategi dan kehati-hatiannya pasti sempurna dalam memilih metode kultivasi ini. Namun demikian, risikonya nyata, kesalahan apapun akan membuatnya menghilang secara permanen. Kemauan dan hati Dao adalah bagian terpenting dari proses ini. Tenggelam lebih banyak diri Anda di dalam air. Ketika kamu sepenuhnya termasuk takdirmu yang sebenarnya,
kamu bisa menjadi abadi. Kata Li Qiye. Dia berbicara dengan santai seolah-olah itu adalah liburan di pemandian air panas. Sayangnya, dia tahu betapa tak tertahankannya itu. Bahaya fatal membayangi di mana-mana, seseorang mungkin selamat dari yang pertama tetapi ini tidak meningkatkan risiko selama yang kedua dan seterusnya. Kehancuran sebelumnya hanyalah pendahuluan. Semakin banyak Anda masuk, semakin besar kehancuran dan penderitaan. Kata Li Qiye. Dia bergidik secara naluriah setelah mendengar ini. Tubuh dan takdir sejatinya tidak mematuhi keinginannya. Proses ini juga memperkuat tubuh dan nasib yang sebenarnya. Setelah Anda memegang kendali penuh, Anda akan mencapai langkah penting berikutnya. Tambahnya, tanpa pengalaman barusan, dia tidak akan mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang pernyataannya. Dia pernah berpikir dia memegang kendali penuh, mampu menggunakan hukum atau harta karun apapun dengan sempurna. Tubuhnya, Dao Agung, takdir sejati, dan kemauannya adalah satu tanpa perbedaan. Sayangnya, penderitaan itu menciptakan jurang. Kamu harus pulih dulu. Li Qiye menggelengkan kepalanya dan berkata, jika tidak, keretakan akan permanen dan kultivasi Anda akan berkurang. Kembali ke kondisi mental yang benar membutuhkan waktu, tentu saja. Dia menarik napas dalam-dalam dan menjatuhkan ide itu. Tubuh dan takdir sejatinya juga menjadi kurang gugup. Jika tidak, mereka tidak akan mengikuti perintahnya. Dia melirik kolam, sadar dia tidak akan bisa menahan upaya lagi. Setelah persiapan yang cukup, mungkin dia akan bertahan 1, 2, atau 3 kali. Namun, apakah dia bisa menduplikasi prestasi nenek moyangnya sampai harmoni sempurna dari hati Dao, kemauan, takdir sejati, dan tubuhnya? Nenek moyang tidak pernah menyerah meskipun rasa sakit yang tak henti-hentinya. Dia selalu mendapatkan kembali ketenangannya dan menyelesaikan tugas lain seperti menjatuhkan Silver Dragon Messiah, melawan Zhan Sansheng, dan memulai Desolate Frontier. Dia entah bagaimana mengambil kondisi terbaiknya setelah setiap uji coba kehancuran. Jiang Qingmei menemukan ini tidak terbayangkan, memiliki energi untuk melampaui cobaan sambil menghadapi tantangan dunia. Qingmei mengerti bahwa periode pemulihan yang lama diperlukan. Gangguan apapun dapat menyebabkan penyimpangan Qi. Dia tidak punya waktu untuk khawatir tentang hal lain termasuk mengajar junior. Di sisi lain, nenek moyangnya memulai sistem kultivasi baru. Kesulitan tersembunyi di balik prestasi ini membuat Qingmei terkagum-kagum. Cintanya pada dunia mengalahkan penderitaan mental. Ini adalah contoh utama memiliki hati Dao yang tegas. Kenaikannya yang abadi memang pantas. Qingmei akhirnya menyimpulkan, hati Dao nenek moyang luar biasa, jadi hanya masalah waktu. Itu tidak ada hubungannya dengan keberuntungan. Ini adalah proses kedewasaan dengan tantangan yang tak terbayangkan. Li Qiye setuju. Sederhananya, dunia mengenal leluhur Desolate karena kekuasaannya yang tak terkalahkan dan penciptaan sistem kultivasi baru. Mereka juga menyebutkan banyak prestasi pertempurannya seperti membunuh 3 nenek moyang di Strong Rush, Gatai, dan Bronze. Mereka menyanyikan kisah dominasinya saat mengalahkan Silver Dragon Messiah. Mereka berbicara tentang bagaimana dia menentang Zhan Sansheng untuk era dan menyapu surga tertinggi. Namun, hanya beberapa orang terpilih yang tahu tentang penderitaannya di balik layar dan bagaimana dia mengatasinya karena cintanya pada dunia. Jika dia tidak sangat menyukainya, dia tidak akan menciptakan sistem kultivasi atau Desolate Frontier. Dia bertahan dengan optimisme dan tidak pernah goyah, yang berpuncak pada kenaikan abadi. Nenek moyangku adalah abadi. Jiang Qingmei berkata dengan bangga, tidak hanya karena ranah kultivasinya tetapi juga hati daonya yang ulet. Yang terakhir lebih patut dibanggakan. Sebelum ini, junior seperti dirinya menghormati nenek moyang karena dia abadi. Sekarang, dia mengerti betapa istimewanya itu. Setelah beberapa lama, dia mendapatkan kembali akal sehatnya dan menatap Li Qiye yang sedang bersantai di kolam.
Cairan itu tidak mempengaruhinya, dia tampak seperti ikan yang baru saja dilepaskan kembali ke habitat aslinya. Punya tampilan yang bagus. Dia bertanya sambil masih menutup matanya, menyebabkan dia tersipu. Dia memalingkan muka dan berkata dengan lembut, "Jadi benda apa ini? Apakah kamu melihat sepotong cahaya yang tak terlihat itu?" Dia menunjuk. "Saya tidak." Dia menggelengkan kepalanya. Kehancuran berasal darinya, sisa-sisa setelah ledakan. Kata Li Qiye. "Jenis cahaya apa itu?" Dia bertanya. "Primordial, awal yang sebenarnya." Kata Li Qiye. "Cahaya primordial." Dia mencoba lagi tetapi tidak bisa melihat sumber cahaya, hanya ini yang tersisa. Ya, dan hanya ini yang bisa ditanggung dunia ini. Jika tidak, lebih banyak lagi dan itu akan membuat dunia ini menjadi abu. Itu adalah sesuatu yang bisa membunuh apa yang disebut abadimu. Li Qiye tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Bunuh makhluk abadi. Dia bergidik. Tidak heran mengapa sedikit gumpalan sudah cukup untuk membunuh karakter seperti mereka. Sesuatu tiba-tiba muncul di benaknya, legenda tertentu. Sisa cahaya setelah ledakan. "Leluhur, apakah kamu berbicara tentang bencana itu?" Dia tersentak dan menjadi membeku. Ketika dia berhenti berpikir, Li Qiye keluar dari air dengan tangan terbentang lagi. Dia menundukkan kepalanya dan dengan malu-malu membantunya mengenakan kembali jubahnya. Dia meregangkan tubuh setelah itu dan berkata, "Sudah lama sejak saya merasa sebaik ini." Lapisan kulit terkelupas. Dia tersenyum kecut karena penguasa tertinggi tidak tahan dengan kolam ini sementara Li Qiye memperlakukannya sebagai pemandian yang menyegarkan. Dia menuruni puncak dan dia mengikuti. Setelah berjalan menuruni tangga, dia menunjuk dan menara terpencil berbalik kembali ke batu. Mereka meninggalkan aula terpencil dan Li Qiye menatap ke kejauhan. Dia berdiri di sampingnya dan melakukan hal yang sama. Dalam sepersekian detik ini, dia membayangkan nenek moyangnya saat itu, juga berdiri di sini setelah setiap percobaan dan menatap tanah. Apa yang ada di pikirannya saat itu? "Aku lapar," kata Li Qiye. Pikirannya kembali dan dia berkata, "Leluhur, saya akan mengurusnya." Dia menghilang ke dalam sekte. Setelah beberapa saat, dia kembali dengan ayam panggang yang mengepul. Itu berdenyut dengan cahaya yang menakjubkan, jelas makhluk istimewa saat hidup. Li Qiye merobek stik drum dan mulai makan. "Karena takdir menyatukan kita, aku harus memberimu banyak uang." Li Qiye berjalan menuju tablet sambil makan. "Nah, keberuntungan macam apa yang kamu inginkan?" Dia bertanya sambil menatapnya. Dia tidak tahu siapa dia ketika mereka pertama kali bertemu. Sekarang, dia tahu dan menyadari bobot pertanyaan ini. Ini adalah kesempatan bersejarah. Menjadi abadi adalah perjalanan pribadi. Dia berkata dengan lembut. Bukan hanya tahap abadi, jalan kembali menuju umur panjang juga merupakan perjalanan pribadi. Kata Li Qiye. "Benar." Dia tersenyum kecut. Jika manusia menginginkan kekayaan dan para dewa menurunkan gunung emas dan perak, manusia masih harus memindahkannya. Li Qiye berkata, para dewa tidak akan menempatkannya di kantong yang sudah disiapkan. "Kamu benar, leluhur." Dia tersenyum indah. "Bicaralah, apa keinginanmu?" Kata Li Qiye. "Aku ingin melatih hati Daoku." Dia menatap lurus ke matanya. Bersambung.